Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat datang di perkuliahan bioteknologi. Kali ini saya akan menyampaikan pengantar untuk perkuliahan bioteknologi. Pada pertemuan kali ini kalian diharapkan bisa memahami arti atau definisi dari bioteknologi itu sendiri dan aplikasinya dalam berbagai bidang kehidupan. Oke, kita mulai saja. Ini adalah outline dari pembahasan kita kali ini. Ada arti dan sejarah bioteknologi, kemudian perkembangan bioteknologi dari zaman ke zaman, dan berbagai cabang atau divisi dalam ilmu bioteknologi. Nah, kita masuk ke sub pokok bahasan pertama, yaitu arti dan sejarah bioteknologi. Nah, bioteknologi secara rasional saja dari katanya, bioteknologi itu berasal dari dua istilah sains yang sederhana, yaitu biologi dan teknologi. Nah, secara sederhana juga kita bisa mengatakan bahwa bioteknologi itu merupakan suatu teknologi yang membuat hidup kita nyaman dengan penggunaan sumber daya hayati. Nah, ini pengertian sederhananya ya. Namun, apakah bioteknologi itu merupakan cabang ilmu baru? Faktanya adalah bahwa bioteknologi ini sudah lama dipraktikkan, bahkan jauh sebelum muncul atau diciptakannya istilah bioteknologi itu. Nah, jadi sangat menarik untuk mempelajari dan memahami bagaimana dan kapan bioteknologi itu benar-benar berkembang. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana sejarah dari bioteknologi tersebut. Oke. Nah, sejarah bioteknologi. Jadi istilah bioteknologi itu digunakan pertama kali oleh seorang insinyur dari Hongaria pada tahun 1919 bernama Karl Ehrke atau Karli Ehrke. Nah, apakah pada saat Karl Ehrke ini menggunakan istilah bioteknologi merupakan awal dari bioteknologi? Jawabannya tidak. Seperti yang saya beritahu sebelumnya bahwa sebenarnya bioteknologi itu sudah dipraktikkan jauh sebelum istilahnya muncul pada tahun ini tanpa disadari oleh manusia pada saat itu. Nah, namun kemudian bioteknologi ini didefinisikan oleh ilmuwan dalam dengan cara yang berbeda. Namun di sini ada beberapa definisi bioteknologi itu sendiri, yaitu diantaranya penerapan prinsip-prinsip teknik dan ilmu biologi untuk menciptakan suatu produk baru dari bahan mentah yang berasal dari biologi. Misalnya produknya itu berupa vaksin atau berupa makanan. Jadi di sini ada teknik dan ilmu biologi dan menciptakan suatu produk dari bahan mentah yang berasal dari biologi. Jadi itu ininya kata kuncinya ya, keywordnya. Atau dengan kata lain bisa juga diartikan sebagai pemanfaatan organisme hidup. Jadi di sini letak biologinya atau produknya. Jadi bisa jadi tidak secara langsung organisme hidupnya, tapi produknya untuk mengubah atau meningkatkan kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, jadi di sini bioteknologi itu adalah teknologi yang memanfaatkan organisme hidup, bisa organisme hidupnya secara langsung atau produknya, yang tujuannya adalah untuk mengubah atau meningkatkan kesehatan manusia maupun lingkungan. Oke, sampai di sini semoga bisa paham ya. Oke, kita lanjut ke perkembangan bioteknologi. Nah, secara umum perkembangan bioteknologi itu terbagi menjadi 3 fase ya. Ada bioteknologi tradisional atau ancient biotechnology. Yang kedua, bioteknologi konvensional atau classical biotechnology. Dan yang ketiga adalah bioteknologi modern atau modern biotechnology. Nah, di sini di grafik ini kita bisa melihat grafiknya berupa grafik eksponensial ya. Nah, dimana di sini yang masih mulai baru akan mulai itu di ancient atau tradisional. Ini di
sini sudah mulai, kita bisa lihat nih tanda garisnya itu sudah mulai dikenali dengan adanya domestikasi tanaman dan hewan, dan kemudian sudah mulai adanya dilakukan fermentasi. Kemudian masuk ke tahap klasikal atau konvensional. Di sini itu sudah mulai ditemukan antibiotik, kemudian ada vaksin, tapi di sini baru awal di sini. Kemudian di modern, nah sudah banyak sekali, itu dimulai dari ditemukannya struktur DNA, kemudian antibodi monoklonal, PCR, transgenik, cloning, kemudian adanya Human Genome Project. Nah ini masih belum kita ketahui sampai kapan akhirnya ya. Oke, sekarang kita pelajari satu persatu perkembangan dari bioteknologi ini. Yang pertama adalah bioteknologi tradisional atau ancient biotechnology. Ini sudah ada sebelum tahun 1800 ya. Nah, ini berawal dari suatu kebutuhan manusia, di mana kalau bahasa Inggrisnya necessity is the mother of all invention. Jadi kebutuhan itu adalah induk atau ibu dari semua penemuan. Jadi apa yang terjadi di tahun 1800 ini merupakan suatu discovery atau suatu penemuan, karena belum pernah sebelumnya. Nah, di antaranya itu adalah perkembangan bioteknologi dimulai dengan domestikasi produk makanan, karena ini berawal dari kebiasaan, bukan kebiasaan ya, mungkin waktu dulu masih memburu hewan untuk makan. Nah, kemudian nanti berubah mulai untuk bercocok tanam atau domestikasi produk makanan, karena misalnya gangguan cuaca yang tidak memungkinkan untuk berburu dan sebagainya, dan dimulai juga untuk domestikasi berbagai hewan liar ini di area tempat mereka tinggal. Nah, domestikasi ini merupakan periode awal dari evolusi pertanian. Kemudian di sini di bioteknologi tradisional atau ancient biotechnology ini juga sudah mulai ada pengembangan metode pengawetan atau penyimpanan makanan. Ya tadi kembali ke kebutuhan tadi, bahwa cuaca tidak selalu mendukung untuk mendapatkan makanan, maka sehingga mulailah manusia itu berpikir bagaimana caranya mengawetkan makanan dan menyimpan makanan dalam waktu yang lama. Kemudian di sini juga sudah mulai ada pembuatan keju. Nah, keju ini yang dianggap sebagai salah satu produk langsung pertama atau produk sampingan dari bioteknologi, karena di sini terjadi penambahan rennet, enzim dari perut anak sapi ya, yang ditambahkan ke dalam susu yang sudah asam. Nah, disinilah mengapa keju ini dianggap sebagai produk langsung pertama dari bioteknologi. Nah, kemudian di sini sudah juga dimulai dimanfaatkan ragi untuk pembuatan roti, cuka, minuman beralkohol seperti wine, bir, dan lain-lain di masa itu. Nah, terutama ini cuka itu mampu mencegah pertumbuhan mikroba tertentu, sehingga banyak dipakai untuk pengawetan makanan. Nah, ini pada bioteknologi tradisional ini fermentasi itu sudah ditemukan secara tidak sengaja oleh nenek moyang kita. Namun mereka tidak mengerti cara kerjanya. Bahkan ini dianggap sebagai suatu magic atau bagaimana di kala itu ya. Oke. Kemudian ada satu lagi contoh bioteknologi yang di masa bioteknologi tradisional, yaitu perkawinan silang. Nah, ini yang paling tertua nih untuk kepentingan manusia. Jadi di saat itu sudah dilakukan perkawinan silang yang hasilnya namanya adalah bagal atau mule. Nah, bagal ini merupakan keturunan dari keledai jantan dan kuda betina. Ya, ini kuda betina, ini keledai jantan, di mana kuda dan keledai ini adalah spesies yang berbeda dengan jumlah kromosom yang berbeda. Kuda 64, sedangkan keledai itu 62. Nah, inilah si bagal itu ya, si mule itu, dia kromosomnya hasilnya 63. Nah, ini bagal ini dimanfaatkan untuk transportasi, mengangkut barang, dan juga untuk bertani. Nah,
para pionir atau para nenek moyang kita ini sebenarnya sudah melakukan manipulasi susunan genetik organisme tanpa menyadarinya secara langsung. Oke, sekarang kita lanjut ke fase bioteknologi berikutnya, yang kedua yaitu bioteknologi konvensional atau classical biotechnology. Fase ini sudah ada dari tahun 1800 hingga hampir pertengahan abad ke-20. Nah, selama periode ini tuh sudah banyak berbagai observasi atau pengamatan mulai banyak dilakukan dengan bukti-bukti yang ilmiah. Nah, berbeda dengan yang ancient tadi, itu tanpa pengamatan, hanya benar-benar berdasarkan kebutuhan primer dari manusia untuk mendapatkan makanan atau untuk bertahan hidup gitu. Nah, di sini dasar-dasar transfer informasi genetik sudah mulai ditemukan, di mana dasar-dasar transfer informasi genetik ini adalah inti dari bioteknologi tersebut. Di sini ada beberapa penemuan yang kita rangkum dalam bentuk tabel. Yang pertama ditandai oleh penemuan yang dilakukan oleh Gregor John Mendel atau Bapak Genetika pada sekitar tahun 1822 sampai 1884, di mana dia melakukan eksperimen dengan Pisum sativum yang menghasilkan hukum Mendel 1 dan 2. Kemudian ada Robert Brown yang menemukan nukleus di dalam sel. Ada Frederick Mischer yang melaporkan nuklein, yaitu suatu senyawa yang terdiri dari asam nukleat yang ia ekstrak dari sel nanah, yaitu sebenarnya adalah sel darah putih atau white blood cell. Kemudian Robert Koch, di mana dia adalah seorang dokter Jerman yang menggambarkan koloni bakteri yang tumbuh pada irisan kentang, di mana irisan kentang ini merupakan media padat pertama dalam mikrobiologi. Nah, kemudian Walter Hess yang merupakan rekan kerja Robert Koch di laboratoriumnya menemukan agar nutrien atau Na yang kita kenal dalam mikrobiologi itu menjadi media kultur mikroba murni serta untuk identifikasi mikroba tersebut. Kemudian Heinrich Wilhelm Gottfried von Vogelherz, lepotan saya ngomongnya. Ini merupakan seorang ilmuwan Jerman yang menciptakan istilah kromosom. Jadi di sini sudah mulai banyak penemuan-penemuan. Kemudian oleh Edward Jenner dan Louis Pasteur yang melakukan vaksinasi terhadap cacar air dan rabies. Kemudian Wilhelm Johansen yang menciptakan istilah gen yang menggambarkan gen sebagai pembawa hereditas. Johansen juga menciptakan istilah genotype dan phenotype. Nah, kemudian Thomas Hunt Morgan, ini yang dikenal dengan lalat buahnya, dia menunjukkan pewarisan sifat dan peran kromosom dalam pewarisan dengan menggunakan lalat buah, Drosophila melanogaster, dalam The Theory of the Gene. Ini dia Thomas Hunt Morgan dengan lalat-lalat buahnya. Kemudian Alexander Fleming yang menemukan antibiotik penicillin, antibakteri dari jamur Penicillium notatum yang dapat digunakan untuk melawan banyak penyakit infeksi. Ini suatu terobosan yang luar biasa yang dilakukan oleh Alexander Fleming hingga manfaatnya masih kita rasakan sampai sekarang ya. Nah, kemudian pada fase yang ketiga di mana sudah masuk pada bioteknologi modern, di mana setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, beberapa penemuan yang sangat penting itu dilaporkan yang membuka jalan bagi bioteknologi modern. Jadi selama Perang Dunia Kedua itu banyak hambatan dan cukup para saintis itu mengalami kesulitan dalam melakukan eksperimennya. Namun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua itu mulai menggeliat lagi dunia saintis ya. Nah, di sini ditandai dengan penemuan yang dilakukan oleh Watson and Crick ya, untuk pertama kalinya memecahkan misteri tentang DNA sebagai materi genetik dan dengan memberikan model struktural DNA yang populer dengan sebutan model DNA helix ganda, double helix ya, DNA double helix. Ini dia Watson dan Crick ya, James Watson and Francis Crick. Kemudian Jacob dan Monod yang memberikan konsep operon. Operon ini ada di sistem ekspresi pada prokariot, pada bakteri. Kemudian Kohler dan Milstein yang mengemukakan konsep hibridisasi sitoplasma
dan menghasilkan antibodi monoklonal pertama yang telah merevolusi diagnosis. Kemudian Dr. Hargobind Khorana pada tahun 1970 itu mampu mensintesis DNA dalam tabung reaksi. Nah, disinilah mulai menggeliat, di mana di sini Kary Mullis itu menemukan teknik PCR yang di mana teknik PCR ini memberi nilai tambah pada penemuan Khorana ini dengan mengamplifikasi DNA dalam tabung reaksi sehingga ribuan kali lebih banyak dari jumlah DNA aslinya atau melalui proses polymerase chain reaction atau PCR. Oke, kemudian ada Ian Wilmut yang berhasil mengkloning hewan dewasa dan menamai domba hasil cloningnya disebut dengan Dolly. Domba Dolly sudah dimuseumkan, ya. Kemudian ada Craig Venter pada tahun 2000 berhasil mengurutkan atau mensequencing genom manusia, dan pada tahun 2010 berhasil mendemonstrasikan bahwa genom sintetis dapat bereplikasi secara mandiri. Ini adalah masuk ke dalam era sintetik biologi, ya, biologi sintetik. Dan baru-baru ini di tahun 2020 Jennifer Doudna dan Immanuel Carpentier itu berhasil menemukan teknik genome editing yang disebut sebagai CRISPR-Cas9 system. Nah, ini seperti yang diilustrasikan pada gambar itu, Jennifer Doudna dan Immanuel Carpentier ini itu mengganti atau mengedit bagian DNA yang rusak dan menggantinya dengan yang baru. Jadi ini yang rusak dia ganti, kemudian diganti dengan yang baru. Nah, seperti delete, kemudian di copy dan paste di sini. Jadi seperti kita memperbaiki kesalahan dalam mengetik. Digambarkan seperti itulah teknik genome editing CRISPR-Cas9 system yang merupakan harapan baru bagi terapi gen, ya, terutama untuk penyakit-penyakit yang sifatnya genetik atau diturunkan. Oke, sekarang kita masuk ke sub pokok bahasan berikutnya, di mana yang akan menjabarkan cabang-cabang atau divisi dari ilmu bioteknologi. Nah, di sini kalian bisa lihat ada berbagai warna-warna yang menggambarkan divisi dari ilmu bioteknologi itu sendiri. Di sini kita lihat dulu ini yang merah, ya. Ini ada yang menggambarkan divisi ilmu bioteknologi dalam pengembangan obat dan kesehatan manusia. Contohnya di sini ada vaksin, kemudian ada terapi gen dan lain-lain. Pokoknya untuk dalam pengembangan obat dan kesehatan manusia. Kemudian ada ini yang putih, ya. Ini yang putih ini artinya itu adalah divisi ilmu bioteknologi, di mana merupakan yang proses industri yang melibatkan mikroorganisme, misalnya menghasilkan enzim, menghasilkan misalnya biodegradable plastik, polimer, dan lain. Pokoknya ini yang putih ini intinya dia adalah suatu proses industri yang melibatkan mikroorganisme. Kemudian yang hijau. Nah, ini atau green biotechnology. Kalau tadi ini red biotechnology, ini white biotechnology, ini green biotechnology. Artinya proses divisi ilmu bioteknologi yang melibatkan proses yang meningkatkan meningkatkan pertanian. Jadi misalnya ini tanaman pangan yang tahan hama, kemudian yang tanaman pangan yang memiliki nutrisi lebih, dan lain-lain. Kemudian ini adalah yang coklat, ini adalah bioteknologi gurun dan daerah kering, ya, di mana daerah di gurun itu banyak keterbatasan sehingga butuh teknologi agar manusia yang hidup di daerah gurun dan kering itu bisa lebih nyaman. Nah, contohnya ya tadi hampir mirip dengan yang pertanian, namun di sini misalnya mengembangkan tanaman yang dapat hidup di daerah kering, gitu. Kemudian ada gold bioteknologi, ya, yang emas itu merupakan bioinformatik atau ilmu komputasi yang membantu
proses dalam menganalisis bioteknologi. Contohnya dalam mendesain primer, kemudian menganalisis data sekuen DNA dan lain-lain. Ini yang terakhir, nanti kita bahas yang hitam ini. Kita lanjut ke sini dulu. Ini adalah Blue Biotechnology. Ini adalah bioteknologi kelautan, di mana ini merupakan divisi ilmu bioteknologi yang akan mengembangkan sumber-sumber dari laut dalam misalnya dalam menemukan obat baru, produk yang akan mengembangkan produk kosmetik terbaru, dan lain-lain. Kemudian bioteknologi lingkungan, yaitu bioteknologi yang memperbaiki kondisi lingkungan, contohnya adalah bioremediasi, misalnya menggunakan bakteri atau menghasilkan mungkin ada keterlibatannya dengan white biotechnology, misalnya yang menghasilkan polimer yang ramah lingkungan dan lain-lain. Kemudian ini ada yellow biotechnology, ada apel. Ini adalah bioteknologi yang terkait dengan makanan dan nutrisi, misalnya menghasilkan produk makanan yang dengan nutrisi yang lebih baik dan sebagainya. Nah, dari kesemua bioteknologi ini ada yang namanya violet biotechnology, di mana di sini merupakan divisi yang akan mengatur atau meregulasi dari semua perkembangan bioteknologi yang ada, baik dalam hukum, etika, dan filosofi. Karena semua bioteknologi ini dapat bermanfaat atau bisa juga malah merusak. Nah, contohnya yang ini, black biotechnology, di mana memanfaatkan bioteknologi dalam bioterorisme atau perang biologi, di mana di sini dia akan memanfaatkan mikroorganisme atau patogen-patogen yang dapat digunakan sebagai senjata biologis. Nah, di sini akan diregulasi oleh purple biotechnology, yaitu dalam hukum, etika, dan filosofi. Kembali lagi, bioteknologi itu ada pro dan kontranya, itu bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita akan menggunakan bioteknologi untuk kemaslahatan atau untuk kebaikan kehidupan di bumi ini. Oke, sekian materi pengantar bioteknologi dari saya. Nanti dalam pokok-pokok bahasan selanjutnya kita akan membahas satu persatu bagian macam-macam dari ilmu bioteknologi yang sudah disampaikan pada materi ini. Kita lanjut untuk diskusi di forum Zoom. Sekian atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.